Pada awal Mei 2024, bioskop-bioskop Indonesia menyambut tayangnya film horor terbaru berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Disutradarai oleh Anggi Umbara dan diproduksi oleh The Company, film ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak rilis pada 8 Mei. Namun, perhatian yang diterimanya lebih banyak berfokus pada berbagai kontroversi yang muncul seputar film tersebut. Film Vina Sebelum 7 Hari berkisah tentang perempuan bernama Vina yang meninggal diduga akibat kecelakaan di wilayah Cirebon. Namun, nenek Vina curiga kalau sang cucu tewas dibunuh karena banyak luka tak wajar di sekujur tubuhnya. Sebelum 7 hari kepergiannya, arwah Vina kemudian merasuki tubuh sahabatnya untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematiannya yang menyakitkan. Film ini diangkat dari sebuah tragedi nyata yang menimpa remaja perempuan bernama Vina Dewi Arsita pada 2016 lalu di sebuah jalan layang yang berada di wilayah Cirebon. Vina tewas akibat ulah jang motor dan sempat diperkosa sebelumnya. Dari total 11 pelaku pembunuhan, masih ada sisa 3 orang lagi yang belum berhasil ditangkap oleh polisi hingga saat ini. Cerita yang diangkat dari sebuah tragedi nyata dan mengenaskan inilah yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan, film Vina Sebelum 7 Hari dianggap mencoba mencari cuan dari tragedi mengenaskan seseorang. Berbagai pro dan kontra datang karena film ini mengangkat kisah nyata yang sangat sensitif, yakni tentang tragedi pembunuhan gadis asal Cirebon, Vina, dan Rizky, kekasihnya pada tahun 2016 oleh sekelompok geng motor. Berikut beberapa kritik pedas dari netizen untuk film Vina Sebelum 7 Hari. Di akun X-nya, penulis dan aktivis Kalimardiasi menyebutkan bahwa barangkali memang keluarga Vina memberikan izin agar film ini bisa digarap. Namun, proses menuju konsensus itu seperti apa? Itulah yang nggak jelas. Terlebih lagi, ada berita bahwa selain keluarga Vina, keluarga korban lain nggak memberikan izin. Kritik ini mencuat setelah pihak The Company mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan restu dari pihak keluarga Vina, bahkan sebelum proses syutingnya dimulai. Pihak keluarga mendiang Vina juga sempat muncul di sesi konferensi pers peluncuran teaser filmnya pada 18 April yang seolah mengonfirmasi kalau memang sudah dapat izin dari mereka. Hal ini justru bikin banyak orang gusar. Orang-orang menganggap kalau izin itu bisa saja keluar karena ada relasi kuasa antara rumah produksi yang notabene lebih punya nama dan punya modal ekonomi besar dan keluarga Vina yang hanya orang kecil. Kritik juga muncul dari akun X ProQuest Film yang mengatakan bahwa film semacam ini bukanlah sarana yang tepat untuk memberikan keadilan bagi Vina. Alih-alih drama horor, semestinya pihak rumah produksi membuat film bergenre investigasi atau dokumenter supaya betul-betul bisa membantu almarhumah agar mendapatkan keadilan yang pantas ia dapatkan. Anggapan bahwa film ini lahir hanya untuk memuaskan penonton yang kebanyakan haus sensasi menjadi alasan mengapa netizen berpikir bahwa produser film nggak punya nurani. Mirisnya, lewat film ini, ketiadaan nurani itu seperti ditularkan kepada penonton. Seperti yang dikatakan oleh akun X ini, nggak bisa dimungkiri bahwa film ini dibicarakan banyak orang dan bahkan mendapatkan penonton yang cukup banyak karena ia diangkat dari kasus yang besar, tragis. Bahkan kabarnya ada pelaku yang belum benar-benar diadili. Banyak netizen yang nggak setuju dengan proyek film Vina Sebelum 7 Hari ini bukan karena kematian Vina diangkat, tetapi karena packaging film yang seolah hanya ingin memancing sensasi. Netizen merasa bahwa keputusan buat bikin genre horor, apalagi dengan bumbu Vina kesurupan, menunjukkan kalau film ini bukan mau meningkatkan awareness mengenai kejahatan. Netizen menyayangkan, bukan karena kasus Vina dibahas lagi, tetapi karena proses pemasaran dan juga kemasan film yang terlihat nggak menghormati korban. Selain itu, alih-alih memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum dan bagaimana kejahatan perkotaan bisa direduksi, aspek yang paling banyak disorot justru pada rumor kesurupan, kengerian, jumpscare dan aspek gore-nya saja. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Yang kabur ke Jakarta itu Jalu.